Sekarang kita bahas beberapa kesalahan umum dalam belajar berbahasa ya, yang penting diketahui supaya ketika nanti kita belajar suatu bahasa baru, dalam konteks ini misalnya bahasa Inggris gitu, kita enggak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang berbahasa ini kita bagi dua bagian dulu ya. Satu bagian struktur, yang kedua bagian isi. Karena kan berbahasa itu intinya berpikir ya. Nah, berpikir itu ya ada bagian struktur berpikirnya dan ada bagian isi pikirannya ya. Kesalahan umum di bagian struktur nih. Ketika mau belajar bahasa Inggris misalnya, selama ini udah bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Kemudian mau belajar bahasa Inggris. Bisa berbahasa Indonesianya ini belum dengan struktur yang benar. Contoh paling gampang, ketika berbahasa Indonesia selama ini nggak tahu bedanya kata kerja, kata benda, kata sifat. Ya, misalnya itu satu. Kemudian yang kedua, nggak tahu suatu kata benda atau kata sifat atau kata kerja itu dalam suatu kalimat posisinya gimana ya. Bisa nggak sih habis kata benda terus kata kerja misalnya langsung atau harus ada kata hubung dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia aja nggak punya struktur yang benar dalam konteks ini ya, nggak terbiasa dengan memikirkan struktur bahasanya yang benar gimana sih, yang tepat gimana gitu ya. Nah, benar dalam konteks ini ingat ya, ini adalah dalam konteks kita jadi punya kesamaan makna ya antara kita dan orang lain gitu. Jadi kita menyampaikan maksud pikiran kita itu dengan suatu kalimat yang akan ditangkap dengan benar oleh orang lain. Ya, ketika kita menggunakan kata dan atau kata karena ya kan, kata-kata hubung nih, daripada dan seterusnya, orang lain akan nangkap maksud kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, benar tuh maksudnya itu. Dan ini ada subjek pelajarannya gitu kan. Ada nih tempatnya di mana kita belajar ini. Kalau di sekolah ya kita belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, supaya apa? Supaya tadi kita jadi sama nih pemaknaannya. Nah, kalau selama ini ketika kita berbahasa Indonesia, struktur kalimat kita, penggunaan kata dan segala macamnya amburadul, kita nggak bisa nih ya yang namanya mempelajari bahasa baru tiba-tiba jadi bagus gitu. Enggak, karena kita akan tetap dengan kebiasaan kita berbahasa yang kemarin ya, yang biasa gitu. Nah, makanya kesalahan umumnya adalah kita nggak peduli sama ini ya. Ah, ya udah biarin bahasa Indonesia saya berantakan mah biarin aja. Nanti pas bahasa Inggris baru rapi. Enggak. Justru kita membiasakan dulu ketika berbahasa Indonesia strukturnya benar. Ya, baru kita belajar nih bahasa baru. Misalnya bahasa Inggris. Nanti jadi gampang. Karena pada saat kita mengganti ke bahasa lain kita udah tahu, oh ternyata kata ini kalau di sini jadi gini. Oh ternyata kalau kata sifat kalau di bahasa ini beda. Ternyata kalau kata kerja kalau di bahasa ini beda. Ternyata kalau keterangan naruhnya dia di belakang misalnya instead of di depan atau sebaliknya. Beda nih dengan bahasa Indonesia yang gini. Nah gitu ya dan seterusnya. Jadi kita harus terbiasa dulu dengan struktur berbahasa yang baik dan benar. Nah yang kedua dari sisi isi. Ini sering banget ya terjadi di kelas-kelas bahasa Inggris gitu. Kita udah belajar nih misalnya ya. Oke, belajar past tense ya. Past tense adalah tentang masa lalu gitu kan. Past tense dipakai untuk mendeskripsikan kejadian atau fenomena yang terjadi di masa lalu. Nah, terus dicobain dong. Coba ayo bikin cerita atau bikin teks atau bikin esai gitu ya menggunakan past tense ya kan, menggunakan tense untuk masa lalu gitu. Terus 2 jam kertasnya kosong aja. Karena isi pikirannya nggak ada idenya untuk mau nulis apa gitu ya. Nah jadi kita kalau nggak ada isi pikirannya selama ini sepi gitu ya, kurang ada bahan, ketika kita belajar suatu bahasa, kita makainya kemana gitu kan. Kita kan pakai bahasa untuk mendeskripsikan suatu informasi. Jadi informasinya sendiri harus ada. Nah maka itu misalnya nih nggak usah belajar bahasa baru dulu. Dalam bahasa Indonesia coba deh perbanyak dulu nih informasi yang diolah di pikirannya gitu kan, bikin rame dulu nih pikirannya. Misalnya baca suatu artikel gitu, terus coba bikin respons gitu ya di pikiran kita gitu. Misalnya, oh saya nggak setuju sama artikel ini karena A, B, C misalnya. Atau oh menurut saya artikel ini nggak benar karena misalnya buktinya kurang kuat. Yang kedua penjelasannya nggak lengkap misalnya dan seterusnya. Coba mengolah dulu nih banyak informasi di pikiran kita ya. Sehingga nanti ketika kita belajar bahasa baru itu udah ada isinya yang buat dipakai gitu kan, buat bahasanya itu dipakai nih untuk mendeskripsikan suatu informasi itu gitu. Jadi dari dua itu harus dibangun dulu. Jangan sampai kesalahan umumnya adalah belajar bahasa barunya ya, jadi perbanyak kosakata segala macam, ngafalin tense segala macam, ininya nggak ada, strukturnya nggak jadi gitu ya, isinya belum ada, lah terus ini mau dipakai kemana gitu kan? Bahasa ini kan dipakai untuk berpikir ya. Jadi ininya harus ada bagian struktur dan isinya ini
dibangun dengan baik, baru kita masukin bahasa baru atau kita pakai bahasa baru untuk menerjemahkan ini gitu kan, untuk membahasakan isi pikiran kita ini, gitu.